wajib ditahan untuk kalau pas waktu sholat. Nggak boleh lah. Karena apa? Ngerusak organ tubuh. Ya pernah, tapi langsung saya lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dalwa TV, balik lagi bareng kami di program Hal Ta'rif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Salat adalah ibadah yang sangat utama dalam agama Islam, di mana setiap gerakan dan bacaan di dalamnya memiliki makna yang mendalam. Kehusyuan dalam sholat sangatlah penting. Karena itu adalah saat seorang hamba berhadapan langsung dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang sholat dengan penuh konsentrasi, hatinya terbuka dan setiap kata yang diucapkannya dalam doa menjadi lebih bermakna. Namun, tidak jarang dalam pelaksanaannya, seseorang dihadapkan pada gangguan fisik seperti rasa ingin kentut ataupun kencing. Hal ini dapat mengganggu fokus dan kehusyuan dalam beribadah. Maka penting untuk memahami bagaimana seharusnya kita menghadapi hal-hal tersebut agar tetap menjaga kesempurnaan ibadah. Dan apakah diperbolehkan menahan kentut atau kencing ketika sholat? Kira-kira apa ya jawaban masyarakat terkait hal ini? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Hal Ta'rif? Kali ini kembali lagi dengan saya Muhammad Tadi Syarif dalam acara Hal Ta'rif. Tahu nggak tahu? Jawab aja. Baik teman-teman, dalam keseharian kita sebagai seorang muslim, pastinya Allah SWT mewajarkan kita untuk sholat fardu dong. Tapi ada beberapa kejadian yang tidak mengenakan di antara teman-teman muslim atau orang-orang muslim yang lainnya, bahwasanya mereka ketika sholat tapi menahan kentut ataupun kencing. Ya bisa dikarenakan dengan sakit perut ataupun yang emang keadaan yang badan yang tidak enak. Untuk kalian semua yang masih penasaran jawaban seperti apa? Ikuti kita langsung di Hal Ta'rif, check it out. Oke teman-teman Hal Ta'rif, kali ini kita udah bersama dengan Bapak siapa? Bapak Toyib, Bapak Toyib. Bapak Toyib dari mana Pak kalau boleh tahu? Winongan, Winongan, wah Pasuruan juga tuh. Pasuruan juga. Ahmad Yasin. Bapak Muhammad Yasin, dipanggilnya? Yasin. Oh Bapak Yasin. Bapak Yasin aja ya? Ya. Pak Yasin asal dari mana Pak? Saya dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Bapak Salam Hall Bapak. dari Nguling. Pak sebelumnya saya mau nanya, Bapak pernah nggak sih Pak kalau lagi sholat terus kencing atau kentut pernah nggak? Ya pernah aja. Pernah. Ya. Tapi kalau lagi sholat gak kuat nahan kencing? Nahan kencing itu Ya, ya pernah, tapi langsung saya lari. langsung lari Pak ya, nggak lama-lama Pak ya? Ya. Pernah nggak? Pernah nahan tapi Nahan. Nah ini pertanyaan kita. Nah ini pertanyaan kita. Nah, boleh nggak sih kalau orang lagi sholat tuh tiba-tiba dia mules pengen, ada yang mules akhirnya dia kentut, ada juga mungkin dia nggak kuat nahan kencing, akhirnya dia mau nggak mau terus sholat Pak. Oh terus sholat? Iya, itu terus sholat. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Toyib ini boleh nggak sih orang sambil sholat itu orang sholat sambil nahan kencing atau kentut? Kalau menurut wajib ditahan untuk kalau pas waktu sholatnya. Oh gitu. Ya kalau tapi nanti ketika mau sholat tapi dia mau kebelet ya, kebelet kentut atau kencing, itu makruh untuk melanjutkan sholatnya. Makruh untuk melanjutkan sholatnya. Oke. Berarti intinya nih ada dua Pak ya? Ada dua. Dua-duanya sama-sama aku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. ini gimana ya, saya sudah kedengaran pisan itu makruh katanya. Berarti nggak boleh? Nggak boleh, harus gimana ya, sebelum sholat itu harus ke kamar kencing dulu, Iya. tak gitu lah. Sebelum sholat? Tapi lah kadang kesusu ini lah. Kalau menurut saya nggak boleh lah. Karena apa? Ngerusak organ tubuh. Merusak organ tubuh. Iya. Kan, takutnya kan imbasnya nanti apalagi kencing, kan, terus pipis di situ bakal najis semua najis Pak ya? semua, imbasnya ke orang lain. Berarti kalau kayak gitu solusinya kalau menurut Pak Yasin gimana solusinya? Ya kalau memang kita batalin, pantas dibatalin,
monggo nggak apa-apa. Oh, berarti Wong kalau- Islam itu nggak Ruwet, Pak, ya? ruwet. Oke, teman-teman yang masih penasaran seperti apa jawabannya, nanti kita simak langsung di akhir video bersama Ustadz kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dalwa TV rahimakumullah. Adapun seseorang hukum menahan kentut atau kencing ketika sholat, maka di dalam syariat Nabi Muhammad SAW dan itu madhab kita Syafi'i, hukum seseorang menahan kentut atau kencing kemudian dia melakukan ibadah sholat itu hukumnya makruh. Dengan catatan apabila waktu masih panjang. Tapi apabila waktu sudah sempit, maka diperbolehkan orang tersebut melaksanakan ibadah sholat meskipun dengan menahan kentut, meskipun dengan menahan kencing. Adapun apabila dia berhayal, ketika dia sholat, dia berhayal, dia kentut, apakah itu bisa menyebabkan sholatnya batal? Maka saya teringat sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Tamim dari pamannya, ya, bahwasanya pernah beliau itu mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia berhayal kentut di dalam sholat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada beliau, dilarang untuk dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara, maksudnya suara kentutnya, atau dia mencium baunya. Jadi, kapan seseorang hanya berhayal saja, dia kentut, maka tidak boleh dia membatalkan sholatnya. Tapi apabila sudah dia yakin bahwa dia kentut, sebagaimana sabda Nabi, sampai dia mendengar suaranya atau bau, mencium baunya, baru sholat tersebut dikatakan sholatnya batal. Maka mudah-mudahan kita semua dijadikan umat Nabi, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan daripada ibadah sholat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman Al-Ta'rif? Udah tahu semua kan jawabannya? Nah, jadi pokoknya buat kalian semua yang pengen kencing, ya kencing aja sih sebelum sholat, biar nggak hukumnya makruh kalau sholatnya atau kayak gitu. Makanya untuk kalian semua yang masih penasaran seperti apa kejelasan dan film-film kita selanjutnya, episode-episode kita selanjutnya, makanya tonton terus Al-Ta'rif karena kita bakal mengulik semua permasalahan yang ada di umat Islam. Buat kalian yang semua masih penasaran, tonton kita di Al-Ta'rif, tahu nggak tahu jawab aja. Saya Muhammad Tadi Syarif dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.